Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Science Tech Channel. Di video kali ini saya akan men-share lanjutan dari seri pembelajaran tentang MATLAB. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai display dan input dan display ya. Lalu ada control statement, nanti di situ ada dua, ada percabangan dengan perulangan. Percabangan juga nanti ada dua, statement if else and dengan switch case. Kemudian yang untuk perulangannya ada statement for n dengan while n. Nah, ketiga pembahasan nanti ini saya akan pecah menjadi beberapa video ya. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan dari ketiga materi ini, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share channel ini untuk mendukung channel ini tetap berkembang dan semakin bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kita akan mulai dulu ke yang pertama, yaitu tentang display dan input. Di MATLAB ataupun di bahasa-bahasa pemrograman yang lain, itu fitur tentang display dan input itu ada. Mengapa hal ini diperlukan? Karena input itu sendiri nanti digunakan ketika kita akan memasukkan suatu nilai tertentu terhadap program yang kita buat ya. Kenapa perlu input? Karena tidak semua nilai yang kita masukkan atau yang kita butuhkan itu semua nilainya seragam atau sama, pasti berbeda-beda. Maka perlu nanti ada yang disebut sebagai input. Input ini nanti juga berkaitan dengan yang disebut variabel yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebagai contoh misal di fisika ada banyak data pengukuran, seperti anggaplah contoh yang di video-video sebelumnya, data pengukuran antara jarak dengan kecepatan atau waktu dengan kecepatan. Itu yang kemarin kita lihat kan, misalnya di 1 jam dia menempuh jarak misalnya 10 kilo, di 2 jam berikutnya dia menempuh jarak 20 kilo, 3 jam berikutnya dia menempuh jarak 30 kilo. Nah, variabel dari waktu 1, 2, 3 dan seterusnya itu kalau kita masukkan di program untuk menghitung misalnya berapa kecepatan yang ditempuh, itu kita gunakan ini input. Kita gunakan nanti fasilitas input, sehingga nanti kita bisa menginput misalnya nilai T-nya sama dengan 3 jam, nilai T-nya sama dengan 2 jam dan seterusnya, ataupun yang lain. Jadi input ini diperlukan untuk mengolah sebuah program atau mengolah sebuah nilai yang berbeda satu sama lain. Nah, display ya untuk menampilkan hasilnya. Nanti biasanya di akhir, jadi input dulu, jadi alur programnya biasanya input dulu, setelah itu display nanti untuk menampilkan hasilnya. Sebagai contoh, ini contoh program sederhana, ini memasukkan bilangan bulat. Di sini ada variabel i sama dengan input. Jadi ya, artinya variabel i ini kita masukkan angka ya. Nah, nanti setelah itu dideteksi sebagai hasil, di display sebagai hasil. Jadi ada input, ada display. Contoh lain ini untuk program perpangkatan. Di sini kita diminta menginput nilai x-nya berapa, kemudian nilai y-nya berapa. Lalu nanti di display, ditampilkan. Nah, kalau kita lihat nilai x dan y itu nanti kita input nilainya tidak selalu misalnya 1 atau 2 ya, terserah kita, misalnya mau input 3, x-nya, y-nya itu 5 ya, terserah, karena kita sudah diberi fasilitas menginput. Nah, fasilitas menginput itu artinya kita tidak dipatok untuk menginput satu nilai saja, tapi terserah kita berapa ya. Beda kalau yang di video-video sebelumnya itu kan soalnya ditetapkan misalnya nilai
3x pangkat 2 tambah 4x. Nah, misalnya kalau nilai x-nya ditetapkan misalnya sebagai 1, maka tidak perlu kita pakai input. Tapi kalau data x-nya banyak, maka kita harus menggunakan input. Oke, itu nanti kita akan lebih detail bagaimana menggunakan input dan display di MATLAB. Saya lanjut dulu untuk yang bagian kedua, yaitu tentang statement control untuk percabangan. Jadi statement control itu di aliran program itu terdiri dari, sebenarnya ada 3 ya, bersifat sekuensial. 1 yang seperti yang lalu-lalu itu sekuensial, lalu yang kedua ini dia pemilihan atau percabangan, lalu yang ketiga ada perulangan ya, yang for ya, atau yang ketiga sebentar kita lihat. Nah, untuk statement kontrol percabangan atau pemilihan itu ada 2 ya, ada if tadi dengan ada switch case. Kalau di bahasa pemrograman lain juga biasa pakainya select case, tapi secara prinsip sama. Nah, untuk if sendiri ada beberapa sintaks penulisan yang bisa dilakukan. Yang ini kalau misalnya hanya satu kondisi ya, maka jadi maksudnya jika kondisi nanti ini tergantung variabel yang kita masukkan. Jika memenuhi, maka dia akan menjalankan perintah ditutup. Atau yang paling umum sebenarnya adalah yang ini. Jika kita diperhadapkan 2 kondisi, maka kita pakai ini. Jadi misalnya jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan perintah yang ini, baris program yang di sini. Selain itu, else, jika tidak terpenuhi, maka yang dijalankan adalah yang ini. Contoh sederhana misalnya, jika saya terlambat bangun, maka yang dijalankan adalah saya tidak pergi bermain ya. Jika saya terlambat bangun, saya tidak pergi bermain. Sebaliknya, berarti kalau saya tidak terlambat bangun, maka saya pergi bermain di sininya. Nah, atau kalau kondisinya banyak, lebih dari 2 kondisi yang diperhadapkan, maka kita gunakan ini. If kondisi 1 dia akan jalankan jika sesuai dengan kondisi 1. Else if, ini coba diperhatikan nanti dia else bergabung dengan if. Kondisi 2 berbeda dengan kondisi 1, dia akan dijalankan. Else if kondisi 3 dia akan dijalankan, dan seterusnya. Ini kalau 3 kondisi ya, atau lebih. Nah, di dalam penulisan if boleh juga nanti kita menuliskan if di dalam if seperti ini. If kondisi 1 dia akan jalankan ini. Lalu if kondisi A 1.1 misalnya, atau kondisi A ini dia akan jalankan lagi nih. Ini maksudnya adalah if di dalam if, disebut sebagai nanti nested if. Nah, percabangan ini banyak kita nanti gunakan kalau di MATLAB, terutama kalau belajar tentang fasi logik atau logika fasi. Itu kan banyak nanti rule-nya. Nah, rule-nya itu nanti diatur dengan ini, if, perulangan if. Banyak kita pakai if. Kalau switch case mirip-mirip juga, sintaksnya hanya sintaksnya yang berbeda. Jadi switch, nama variabelnya dulu apa, lalu case-nya di sini dinyatakan kondisinya, kondisi yang bagaimana. Di case kondisi 1, maka dia akan menjalankan kondisi 1, atau kondisi 2, case kondisi 2 dia menjalankan kondisi 2. Case kondisi A atau di sini kondisi 2, dia akan menjalankan kondisi yang sesuai di sini. Jadi kalau case dia akan menjalankan kondisi sesuai yang tertulis di dalam kurung kurawal ini. Seperti itu. Ini juga kita biasa gunakan selain tadi if.
Jadi saya ulang, untuk if ini kita nanti banyak gunakan kalau misalnya belajar tentang fasi logik ya, atau logika fasi gitu. Atau jika ingin membuat program, misalnya program yang kita harus memilih beberapa keadaan. Jadi seperti misalnya program kalau di fisika misalnya program tentang hukum Newton. Di hukum Newton kan ada 3, ada hukum Newton 1, 2, 3. Jadi nanti kita dulu bisa memilih, kita mau mengerjakan soal yang terkait dengan hukum Newton 1, ataukah hukum Newton 2, ataukah hukum Newton 3. Nah itu maksudnya kalau nanti if. Lalu yang berikutnya selain tadi percabangan ada juga perulangan atau looping. Nah looping ini banyak digunakan ketika kita mengolah data matriks. Banyak sekali kalau kasus-kasus untuk yang perulangan tentang misalnya matriks, baik itu pengolahan misalnya menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, metode numerik, ataupun mengolah 2 matriks, itu biasanya kita gunakan perulangan. Perulangan juga nanti kita biasa gunakan untuk selain metode numerik misalnya simulasi ya, untuk mensimulasi atau untuk mensimulasikan sebuah fenomena fisis, itu biasanya kita pasti harus menggunakan perulangan di dalamnya, karena kondisi setiap titik kejadian atau kondisi setiap titik fenomena fisis itu akan diukur dari hasil perulangannya, karena bergantung waktu. Nah di perulangan itu ada 2 yang dikenal adalah for n dengan while n. Sintaks penulisannya seperti ini. For variable sama dengan nilai awal, titik 2 increment, boleh pakai increment, boleh juga tidak. Ingat kalau kita gunakan increment artinya nanti data yang dihasilkan itu akan lebih detail, lebih smooth, dan lebih mendekati dengan aslinya. Kemudian dijalankan ya. Jadi ada nilai awal dengan nilai akhir. Selama kondisi berada antara nilai awal sampai nilai akhir, maka dia akan terus mengulang. Itu yang dimaksud dengan nanti for n. Kalau while n, di sini while kondisi, di sini disajikan kondisi. Selama kondisi ini terpenuhi, maka juga akan terus mengulang. Nanti akan berhenti ketika kondisinya tidak terpenuhi. Hampir mirip, hanya sintaks penulisannya nanti yang berbeda. Ini materinya kita akan kupas lebih jauh lagi di video-video selanjutnya, baik tentang display dengan input, lalu yang berikutnya adalah percabangan if, else if, and dengan switch case, lalu yang terakhir adalah perulangan untuk for n dengan while n. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.